itu adalah soal tentang kepuasan hati. Rasa puas dan rasa cukup itu berbicara soal hati. Kalau hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka di segala keadaan kita pasti bisa berkata cukup. Sebab di dalam Yesus ada kebahagiaan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada sukacita. Nah, banyak orang saat ini mulai berfoto selfie atau mereka memotret diri mereka sendiri. Karena apa? Seakan-akan mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Ya, shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Ya Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Di mana 1 bulan ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, yaitu dengan tema mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Di minggu-minggu sebelumnya, Pak Eman sudah menjelaskan tentang apa itu kecukupan. Bagaimana kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan saat ini, di minggu terakhir di bulan Oktober, kita kembali belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 10 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ di bawah satu perikop Yohanes Pembaptis. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Silakan. Jawabnya, barang siapa mempunyai dua kehidupan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menangis karena perbuatan yang telah kalian bagi. Bersama-sama, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah bagian dari khotbah Yohanes Pembaptis di padang gurun yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia menerima Yesus sebagai pilihan Allah yang membebaskan. Nah, ungkapan Yohanes ini tentu berhubungan dengan perannya mempersiapkan jalan bagi anak Allah, yaitu Yesus itu sendiri, dengan cara membawa manusia hidup di dalam pertobatan dan menjalankan kehidupan pertobatan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat zaman sekarang ini, kita sekarang ini hidup di zaman atau di dunia yang hidup dalam dunia individualitas, atau banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain. Dan jarang sekali saat ini kita temui orang-orang yang mau menolong orang lain atau membantu orang lain, apalagi mau berkorban nyawa bagi orang lain. Hanya kasih Allah saja yang bisa menggerakkan hati setiap orang untuk mengorbankan diri, baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu uang atau harta, dan bahkan nyawa bagi orang lain. Jadi tidak heran karena di akhir zaman ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang, mencintai uang. Nah, banyak orang saat ini mulai berfoto selfie atau mereka memotret diri mereka sendiri. Karena apa? Seakan-akan mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri, bukan hidup dengan orang lain. Jadi apalagi dengan uang. Mereka sudah tidak lagi peduli kepada orang lain. Yang penting bagi mereka adalah uang dan uang. Seakan-akan uang itu adalah segala-galanya bagi mereka. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di situ dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu, kalau kita melihat atau ada selokan bahwa waktu adalah uang, dan uang memang segala-galanya bagi mereka, sehingga manusia memburu uang tanpa memikirkan baik atau jahat. Nah, memiliki banyak uang bukan berarti kita memiliki segala-galanya. Tapi kalau kita memiliki Yesus berarti kita telah memiliki segala-galanya. Sebab di dalam Yesus ada kebahagiaan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada sukacita. Walaupun kita tidak memiliki banyak uang, kita tetap merasakan ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan. Karena apa? Uang hanya bisa membeli darah, tetapi uang tidak bisa membeli nyawa. Uang bisa membeli obat, tetapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli wanita, tetapi uang tidak bisa membeli cinta. Uang hanya bisa membeli rumah, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Itulah sebabnya Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Rasa cukup itu merupakan kunci utama menghentikan manusia dari keserakahan. Jadi ketika kita sudah merasa cukup dengan gaji kita, kita merasa cukup dengan penghasilan kita atau dengan apa yang kita peroleh, maka kita akan terhindar dari tindakan pemerasan, dari tindakan mengambil yang bukan menjadi hak kita. Kita akan terhindar dari tipu menipu. Jika kita sulit untuk memelihara rasa cukup itu di dalam hati kita, maka kita pun akan sulit untuk menghindari godaan-godaan korupsi, godaan tipu menipu. Pertanyaannya, mengapa korupsi sulit untuk diberantas? Salah satu penyebabnya adalah sifat keserakahan dari manusia. Ketidakpuasan dengan apa yang dimiliki dan kurangnya rasa syukur membuat manusia itu tidak pernah merasa cukup. Jadi perasaan tidak puas inilah yang membuat manusia menjadi cinta uang, membuat manusia menjadi hamba uang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang bekerja itu pasti akan mendapatkan gaji. Baik itu yang bekerja di perusahaan atau sebagai ASN atau bekerja sebagai buruh, pasti setiap pekerjaan kita pasti akan mendapatkan gaji. Namun karena tidak puas dengan besarnya gaji yang kita terima, maka kita akan berusaha untuk mencari tambahan secara tidak halal. Akhirnya banyak yang menyimpang daripada kebenaran dan berbuat yang jahat, seperti mencuri, seperti merampok, membegal, atau memeras orang lain dan lain sebagainya. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan di ayat yang ke-10, di situ dikatakan, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Nah, di sini banyak orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk dari pertobatan mereka. Dan Yohanes memberikan contoh yang sangat universal di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Di ayat yang ke-11 Yohanes memberikan contoh yang sangat universal, yaitu saling berbagi, saling membagi apa yang dimiliki dengan sesama kita. Nah, hal ini menggambarkan tentang kasih Tuhan yang harus terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal ini juga ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39, yaitu apa? Mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Nah, Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, kalau kita membaca firman Tuhan ini, dikatakan pula bahwa ada pemungut-pemungut cukai dan prajurit-prajurit yang datang bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Nah, pemungut cukai di sini menggambarkan golongan orang-orang yang mendapat hak atau memiliki hak untuk memungut sesuatu dari orang lain. Kalau dalam bahasa saat ini itu mirip dengan pegawai pajak, pegawai kantor pajak. Nah, sedangkan prajurit ini menggambarkan golongan orang-orang yang menjalankan tugasnya dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pekerjaan mereka. Dalam hal ini, prajurit tentu saja dibayar, dipungut oleh para pemungut cukai. Nah, dalam konteks saat ini, prajurit ini menggambarkan pegawai-pegawai yang menerima gaji dari pekerjaan mereka setiap bulannya. Nah, dari firman Tuhan ini yang kita baca saat ini tentang nasihat yang diberikan Yohanes kepada para pemungut cukai dan prajurit, ada beberapa hal yang menurut saya perlu untuk menjadi perhatian kita semua.